Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita, membaca dan mengkaji beberapa ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Pertemuan yang terakhir telah sama-sama kita membaca dan mengkaji surah Thaha mulai dari ayat 113 sampai pada ayat yang ke-115. Ketiga ayat tersebut menguraikan tentang yang pertama, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan bahasa Arab, sehingga menunjukkan keutamaan bahasa Arab dibandingkan bahasa-bahasa yang lainnya. Ketiga ayat tersebut juga menguraikan tentang tuntunan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru dalam membaca Al-Quran. Kadang-kadang Rasulullah SAW tergesa-gesa ketika menerima wahyu. Pada saat Jibril membacakan wahyu itu kepada Nabi, Jibril belum selesai membacakannya, Nabi sudah mengucapkannya. Maka Allah memberikan tuntunan, wala ta'jal bil Quran. Janganlah tergesa-gesa dengan Al-Quran, maksudnya dalam membaca Al-Quran. Mengapa itu Nabi lakukan? Karena kekhawatirannya, jangan sampai beliau melupakan ayat Al-Quran tersebut. Dan alasan ini sesuatu yang terpuji. Mengapa demikian? Karena memang lupa itu adalah salah satu tabiat manusia. Dan itu pernah dialami oleh Nabi Adam alaihissalam. Maka ayat yang berikutnya menguraikan tentang peristiwa yang pernah dialami oleh Nabi Adam alaihissalam tersebut. Nah, itu munasabahnya, kaitannya antara surah Thaha ayat 113 sampai 115 dengan ayat selanjutnya yang akan kita baca. Jadi munasabahnya adalah peristiwa lupa yang dialami oleh Nabi Adam alaihissalam, sama dengan alasan kekhawatiran Nabi SAW apabila beliau kemudian melupakan ayat-ayat yang diturunkan kepadanya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis aba faqulna ya adamu inna haza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Wa idh qulna, dan ingat ketika kami berfirman lil malaika, kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka mereka sujud. Illa iblis, kecuali iblis, abah, dia enggan. Faqulna, maka kami kemudian berfirman, ya Adam, wahai Adam, inna hadza aduwwul laka wa li zawjika. Sesungguhnya ini, maksudnya iblis, adalah musuh untukmu dan musuh bagi istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannah. Maka jangan sampai iblis mengeluarkan kalian dari surga. Fatashka, niscaya engkau akan termasuk orang yang celaka. Nah, ini dua ayat pertama. Seperti yang sering kami sampaikan, termasuk ketika menjawab pertanyaan yang diajukan, bahwa apabila Allah SWT menggunakan dhamir, kata ganti jamak di dalam Al-Quran, maka itu dikarenakan satu dari dua alasan, atau bisa juga dua-duanya. Alasan yang pertama yaitu lit ta'zim, karena Allah hendak menunjukkan keagungannya. Alasan yang kedua lil musyarakah, karena adanya keterlibatan yang lain, sehingga Allah kemudian mengatakan kami. Misalnya untuk alasan yang kedua, Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu
lahafizun. Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang memeliharanya. Mengapa Allah mengatakan kami menurunkan Al-Quran? Karena turunnya Al-Quran itu melibatkan yang lain, yaitu Jibril alaihissalam. Mengapa Allah mengatakan kami yang memelihara Al-Quran? Karena pemeliharaan Al-Quran itu melibatkan yang lain. Manusia juga ikut terlibat dalam memelihara Al-Quran. Apakah dengan cara menghafalnya atau dengan cara menuliskannya. Ini semua adalah bentuk-bentuk pemeliharaan Al-Quran. Nah, untuk konteks ayat 116 ini, Allah SWT mengatakan kami, bukan karena ada pihak lain yang terlibat, karena hanya Allah yang berfirman pada saat itu. Tapi Allah mengatakan kami lit ta'zim, untuk menunjukkan keagungan. Karena hanya zat yang maha agunglah yang akan memberikan perintah seperti itu kepada para malaikat, sujud kepada Adam. Ini tentu hanya zat yang agung yang bisa memberikan perintah kepada satu makhluk untuk sujud kepada makhluk yang lainnya. Maka Allah mengatakan kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, maka malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Ada sebagian kalangan yang menyangka bahwa iblis itu dari kelompok malaikat, karena melihat ayat-ayat yang seperti ini modelnya. Ada juga di surah Al-Baqarah, di surah Al-Arab. Illa iblis, kecuali iblis. Berarti iblis itu kelompok malaikat. Jawabannya bukan. Secara tegas Allah SWT di surah Al-Kahfi menyatakan bahwa iblis itu bukan malaikat. Kana minal jin. Dia dari kelompok jin. Fafasaka an amri rabbi. Lalu dia fasik, durhaka dari perintah Tuhannya. Nah, pemahaman bahwa iblis itu bagian dari kelompok malaikat karena kata atau huruf illa ya dipahami sebagai illa yang muttasil, yang bersambung. Kalau sebetulnya dia tidak bersambung, tapi dia mumpasil. Illa dalam bahasa Arab ada yang bersambung, ada yang terpisah. Kalau dia bersambung, maka yang disebut setelahnya bagian dari yang disebut sebelumnya. Tapi kalau dia terpisah, maka bagian yang disebut setelahnya bukan bagian dari yang disebut sebelumnya. Misalnya, kalau dikatakan ya semua, ya misalnya semua jamaah sudah tiba kecuali Bapak Ahmad misalnya. Nah, kalau illa itu tersambung berarti Pak Ahmad bagian dari jamaah. Ya, semua jamaah masjid sudah datang kecuali Pak Ahmad. Nah, illa di situ tersambung. Maka Pak Ahmad bagian dari jamaah tadi. Tapi kalau misalnya dikatakan seperti ini, ya, semua ibu-ibu pengajian sudah datang. Illa ustaz, kecuali ustaz, ya, kecuali bapak ustaz. Nah, tentu bapak ustaz bukan bagian dari ibu-ibu pengajian. Nah, itu namanya illa yang mumpasil. Ya, kalau terjemahan bahasa Indonesia yang pas sebetulnya, adapun ustaz dia belum datang. Nah, sama dengan ayat ini. Jadi terjemahan yang pas itu adalah wa idz qulna lil malaika, ketika kami berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam, fasajadu, maka malaikat sujud. Selesai. Sekarang terpisah, illa iblisa aba, adapun iblis dia enggan, dia tidak mau sujud. Ya, cuma karena illa biasanya diterjemahkan kecuali, ya diterjemahkan kecuali iblis, muncullah kesan seperti itu. Yang saya tegaskan bahwa iblis bukan malaikat, tapi dia adalah dari kelompok jin, seperti yang Allah sebutkan di surah Al-Kahfi, surah yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, iblis enggan untuk sujud. Keengganannya itu alasannya karena merasa lebih baik, bukan seperti alasan sebagian orang. Ya, sebagian orang mengatakan iblis itu tidak mau sujud karena dia ingin menjaga kemurnian tauhidnya, hanya mau sujud kepada Allah SWT. Tidak ada alasan seperti itu. Iblis tidak mau sujud bukan karena mau menjaga kemurnian tauhid, tapi karena sifat takabburnya, karena merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Nah, maka Allah kemudian ingatkan kepada Adam alaihissalam, faqulna ya Adam, dan dikatakan wahai Adam, inna hadza aduwwul laka. Ini itu digunakan untuk sesuatu yang dekat, supaya Nabi Adam selalu menghadirkan
bahwa iblis itu musuh yang nyata baginya. Tidak pernah melupakan itu. Haza ini musuh bagimu dan bagi istrimu. Jangan sampai dia mengeluarkan kalian dari surga pataskah. Niscaya kamu akan celaka. Meskipun kecelakaan itu ada yang permanen, ada yang sementara. Ya, Nabi Adam tentu mengalami penderitaan ketika dia keluar dari surga. Sekalipun itu bersifat sementara, tidak selamanya. Karena beliau kemudian menyadari kesalahannya dan memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innalaka Allah taju'a fiha wala ta'ra. Sesungguhnya ada jaminan bagimu. Allah taju'a fiha. Kamu tidak akan lapar di dalam surga. Ya. Wala ta'ra. Dan kamu tidak akan telanjang. Jadi kamu punya pakaian. Tidak lapar. Kemudian juga tidak telanjang. Wa annaka la tasma'u fiha. Kamu tidak akan haus di dalamnya. Wala tadha. Ya, wala tadha. Dan kamu tidak akan ditimpa panas matahari. Ya, maksudnya tidak akan ditimpa panas matahari menurut sebagian ulama, yaitu kamu akan mendapatkan naungan di dalam surga. Nah, dua ayat ini unik karena disebutkan urutannya begini: tidak lapar, tidak telanjang, tidak haus, kemudian tidak tertimpa sinar matahari. Ya, kalau secara akal kita ini manusia mestinya tidak lapar dan tidak haus. Ini urutannya tidak lapar, tidak telanjang. Setelah itu baru tidak haus. Ya. Dan tidak akan tertimpa sinar matahari. Kenapa seperti itu? Kok tidak dikatakan saja Allah taju'a fiha wa la tasma, tidak lapar dan tidak haus. Ini kok tidak lapar, tidak telanjang, tidak haus dan tidak terkena sinar matahari. Para ulama kita supaya susunannya itu batin zahir, batin zahir. Jadi batin zahir, batin zahir. Maksudnya apa? Lapar. Lapar itu tidak kelihatan kalau orang lapar. Kalau orang lapar kita tidak lihat bahwa dia lapar. Tapi kalau orang telanjang kelihatan kalau orang telanjang. Haus juga kita tidak lihat kalau orang itu haus. Kita tidak lihat dia haus. Ya, maka itu kembali batin. Jadi kalau seseorang misalnya terkena sinar matahari kelihatan, tidak ada naungannya. Jadi Allah SWT menggunakan secara selang-seling batin zahir, batin zahir. Sehingga manusia selalu ingat nikmat Allah itu ada nikmat batin, nikmat zahir, nikmat batin, nikmat zahir, nikmat batin, nikmat zahir. Begitulah Allah memberikan nikmat kepada kita ini manusia. Maka jangan melihat nikmatnya Allah hanya pada yang zahir, yang nampak-nampak saja. Dilihatlah nikmat Allah SWT itu ada yang bersifat batin. Fawaswasa ilaihi syaitan. Fawaswasa ilaihi syaitan. Maka syaitan kemudian menanamkan waswasa kepadanya. Waswasa pada awalnya kata ini digunakan untuk menunjukkan gemerincing suara emas. Suara emas. Kalau emas berbunyi, maka manusia, apalagi ibu-ibu pasti tergoda. Nah, lalu kata waswasa digunakan untuk godaan syaitan yang halus di dalam dada-dada manusia. Di surah An-Nas disebutkan iwaswisu fi sudurin nas. Itu godaan yang halus di dalam hati-hati manusia. Setan kemudian menggoda Nabi Adam alaihissalam dengan godaan yang halus. Qala, seakan-akan setan berkata di dalam hatinya Nabi Adam, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi, maukah engkau saya tunjukkan pohon khuldi? Jadi yang memberi nama itu setan. Wah, itu pohon khuldi. Setan yang memberi nama. Khuldi itu artinya kekal. Setan ingin menggoda Nabi Adam dengan mengatakan itu pohon kekal. Kalau dimakan buahnya, maka yang memakannya akan kekal, tinggal selamanya di surga. Dan disebutlah khuldi. Wa mulkin la yubla. Maukah engkau saya berikan kekuasaan yang tidak akan pernah hilang. Ya, kamu akan berkuasa terus di dalam surga ini. Tinggal selamanya dan berkuasa terus. Nah, itulah watak manusia. Kalau sudah merasakan kenyamanan, kesenangan, kenikmatan, kelezatan, biasanya tidak mau melepaskan. Dia ingin miliki selama-lamanya. Kalaupun tidak bisa selama-lamanya, selama mungkin yang dia bisa. Itu watak manusia. Maka misalnya, mohon maaf, ada orang punya kuasa, punya jabatan, meski biasa sebesar apapun kesalahannya, disuruh mundur, disuruh turun,
biasanya susah untuk mundur untuk karena tetap tidak. Oh itu watak manusia. Nabi Adam dia rasakan, oh nikmat sekali ini surga. Ingin selamanya tinggal di sana. Setan tahu betul kelemahannya, digoda lewat pintu itu. Mau tidak saya tunjukkan pohon kekekalan dan kekuasaan yang tidak akan pernah hilang. Makanlah buah pohon itu. Fa'akala minha, maka keduanya kemudian memakannya. Keduanya memakannya. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu semua menunjukkan bahwa yang digoda Nabi Adam. Jadi tidak seperti cerita-cerita sebagian kalangan yang mendiskreditkan perempuan. Katanya Hawa yang membisikkan kepada Nabi Adam, makan itu bukan. Jadi godaannya itu ditujukan kepada Adam alaihissalam. Fa'akala minha, keduanya kemudian memakannya. Nah, begitu memakannya, fabadat lahuma sawatuhuma, langsung kelihatan aurat keduanya. Wa tafika yahsifani alaihima min warakil jannah. Maka mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Wa asa Adamu rabbahu fagawa. Wa asa, dan durhakalah Adam kepada Tuhannya. Ya, fagawa, maka sesatlah dia. Nah, nanti kita akan lihat apa maksudnya ini. Ya. Yang dimuliakan Allah Ta'ala. Yang pertama kata saw'ah. Saw'ah artinya aurat, kejelekan, keburukan. Aurat itu dua macam. Ada aurat zahir, ada aurat batin. Ya. Ulama kita sebagian menyatakan bahwa kelihatan auratnya zahir dan batin. Tapi kalau kita lihat konteks ayat keseluruhan, itu lebih tepat dimana dengan aurat zahir. Kalau disebutkan mereka kemudian mencari daun-daun di surga. Nah, kalau aurat batin tidak bisa ditutupi dengan daun-daun. Yang bisa ditutupi dengan daun-daun itu adalah aurat zahir. Aurat ini sebetulnya tidaklah buruk kalau dia terlihat, asal tidak ada orang lain yang melihat. Yang masalah kalau kemudian dilihat orang, nah itu menjadi sesuatu yang buruk. Ya. Nah, ada pun yang dimaksud asa Adam, ya. Adam durhaka maksudnya melanggar larangan. Itu pun dilakukan karena lupa, bukan karena ada azam, bukan karena ada keinginan yang kuat untuk melakukan pelanggaran itu. Ya, tapi karena kelupaan. Maka dosa itu berbeda kalau dilakukan karena kesengajaan dengan dilakukan karena keteledoran. Ya, kalau kesengajaan dosanya lebih besar. Beda kalau dilakukan karena keteledoran, karena kelalaian. Relatif lebih mudah untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya kira itu pengantar kajian kita di malam ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang 8. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.